so complicated when it hurts. Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Goryoris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-66. Dan sekarang ini kita bakal kembali lanjut balapan di seri Phillip Island. Dan musuh baru kita lagi dan lagi kembali ke Enea Bastian ini. Jadi selama 3 race ini menjelang seri Australia, Thailand, Malaysia, kita bakal ditugasin atau misi untuk mengalahkan Enea Bastian ini. Dan gosip kita yang hengkang ke KTM itu semakin mencuat di obrolan para pembalap MotoGP. Kemudian di klasemen Riders, Enea masih menjadi top leader. Dan sekarang Asep semakin mendekati poinnya si Enea dengan sekarang tinggal 27 poin saja. Akankah di race kali ini di GP Phillip Island Asep bisa ngepangkas lagi gap point dengan Enea? Semoga saja. Oke, sesi kualifikasi di GP Australia tepatnya di Phillip Island sirkuit berlangsung dengan cukup seru karena dengan potensi dari Honda di kala cuaca hujan seperti ini, Asep mampu mendobrak barisan depan di sesi kualifikasi yang mana Honda RC2 170 bersama Asep Sulawesi Black Mamba mampu membuat Honda start dari urutan ketiga dan nanti di race-nya bakal sebaris atau sero dengan Ducati Prima Pramac Racing. Siapa lagi kalau bukan Enea dan juga Jorge Martin. Dan kualifikasi selesai, Luca Marini akan start dari grid ke-10 bersama Acosta dan juga Brad Binder. Kalau gitu langsung aja menuju ke sesi sprint race di MotoGP Phillip Island. Let's go. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the sprint race. Here we go guys, sesi sprint race event di MotoGP Phillip Island. Enea Bastian ini start dari pole position dan mungkinkah Enea bakal ngebalas kekalahan kemarin di GP Jepang yang mana kemarin juga Jorge Martin crash dan terpaksa gagal membawa pulang sebuah poin. Kemudian sudah sepak start dari grid ketiga dengan kompon double soft, kita pastikan Honda bisa kembali bangkit di barisan depan dan meraih kemenangan di MotoGP Phillip Island. Starting grid will try to stop him. Who will win this race? Oke semua, dan inilah dia race pertama di Australia. Lampu merah pada mid on the way dan Bastian ini juga si Jorge Martin di posisi pertama. Namun sekarang kita diikuti oleh duo Ducati, yakni Ducati Gresini. Namun juga ada ancaman dari KTM dan juga Aprilia. Dari outside line, Asep mencoba masuk step by step mengovertaking Tony Arbolino dan kini akhirnya sudah sama mengovertaking Ducati Gresini satu orang dan tinggal satu lagi yaitu Marc Marquez dari outside line. Luar biasa, sudah sama mengovertaking Marco Bessi lagi di sisi kanan tepatnya di Stoner Corner. Kemudian tikungan keempat perlahan masuk Jorge Martin, ini Bastian ini mengisi satu dan juga kedua. Bessi melebar, kalau berambisi mengakibatkan dia melebar hingga akhirnya terpaksa kita overtaking kembali. Kemudian entry corner tikungan ke-6 Siberia Corner. Nampak jelas Jorge Martin tengah berusaha keras mengejar Enea Bastian ini untuk posisi pertama. Dan so far gap point kita dengan Enea semakin melebar dengan jarak minus 32 poin. Oke, Lucky High, Enea melebar, Jorge Martin masuk dari di overtake dan kini giliran Sorasep datang mengovertaking. Namun Jorge Martin di entry corner cukup lebih kencang dan akhirnya melebar dan terpaksa kita ada lagi. Kemudian sektor tikungan 11 menuju tikungan ke-12, kita masih mencoba terus membayang-bayang kita overtake misalkan dan ternyata masih belum bisa, terlalu sempit celah yang akan kita masuki tadi. Oke, sekarang momentum kita overtaking Enea Jorge Martin. Kemudian sekarang ini Enea Bastian ini kita overtaking dan side by side terjadi di lap pertama menjelang lap kedua. Hingga di tikungan pertama lap kedua ini kita berhasil menjadi race leader setelah mengovertaking Enea dan juga Jorge Martin di main straight selepas tikungan terakhir kita lalui. 2,5 lap lagi MotoGP Sprint Race di seri Australia akan segera usai. 4 race tersisa, Australia, Thailand, Malaysia dan juga Valencia dengan gap 24 poin. Mampukah Surasep meraih kemenangan di MotoGP Phillip Island dan juga membuat Enea Bastian ini tertekan dengan kehadiran dan juga sebuah comeback dari
rider Repsol Honda yang sangat membuat kita takjub. Hingga sekarang ini kita tengah terus berusaha keras untuk memperlebar gap dengan Enea supaya di race kali ini kita merasa nyaman dan tidak khawatir dan takut akan kehadiran Enea dan juga Jorge Martin. Oke, tikungan ke-9, entry corner Loki High dan gap antara kita dengan Enea masih cukup stabil di angka 0,1, 0,2, bahkan 0,3 dan terus-terusan kayak gitu tadi antara kita dan juga Enea Bastian ini. Kira-kira apakah Suras bisa selama di balapan kali ini atau mungkin sebaliknya kita bakal dikejar dan di overtaking oleh Enea lagi. Tapi sepertinya itu nggak akan terjadi karena gue rasa di sprint race kali ini kita memiliki sedikit kelebihan soal kecepatan daripada Enea Jorge Martin. Mungkin saja ACP ini yang lebih berani di kondisi seperti ini cuy. Pokoknya tegaskan aja supaya bisa terus berada di posisi pertama dan menjaga gap dengan dua wakil dari Ducati Prima Pramac Racing. Oke, sekarang gap point dengan Enea menjadi 24 poin. Satu kali kemenangan di MotoGP main race event itu akan menjadi jaraknya semakin tipis dengan sisa 19 poin saja. Misalnya finish di posisi kedua. Tapi apakah mungkin di main race nanti sudah saya bisa meraih kemenangan karena nanti di kondisi cuaca waktu main race itu bakal menjadi terang benderang, tidak seperti saat ini. Jadi perakiraan cuaca yang gue baca di awal sebelum masuk ke sirkuit itu emang di Australia ini nanti di balapan hari Sabtu atau balapan April ini itu bakal diguyur hujan. Kemudian di main race event bakal berlangsung dengan cuaca yang sangat dry atau kering. Jadi gue rasa nanti itu bakal jadi titik comeback bagi Ducati Pramac Racing yang lebih unggul beberapa sektor, beberapa bagian di motornya ketimbang Repsol Honda. Oke guys, Loki High menuju tikungan ke-10. Tikungan paling tricky di Phillip Island. Gear 1 agar lebih stabil di inside line dan bisa menyentuh apex, kemudian last corner di depan kita. Rolling speed, fokus ke fighting. Dan sekarang guys, bagian depan ban kita tidak tergerus sama sekali. Hanya ban belakang saja. Sebelah kiri tepatnya. Mungkin saja itu memiliki sedikit kekacauan atau agak stres ya, karena di pilihan hari ini meskipun cuaca dingin tapi tingkat stres dari ban sangatlah tinggi karena sangat banyak sekali tikungan high speed corner yang ngebutuhin rolling speed sehingga ban belakang pasti bakal lebih stres dengan tingkat perputarannya lebih banyak ketimbang di sirkuit-sirkuit biasanya. Tapi oke, semua itu bisa kita atasi dengan sangat baik dan sekarang pun kita tidak khawatir akan di overtake kembali oleh duo Pramac Racing selagi kita menjaga kestabilan dan tidak ngebikin atau ngebuat sebuah kesalahan. Kemudian, Enea crash, what happened? Jorge Martin juga crash cuy. Gila, ini apa yang terjadi? Dua riders dari Ducati Pramac Racing mengalami sebuah insiden yang mana mereka berdua terjatuh di balapan kali ini. Yang pertama jatuh Enea Bastian, ini kemudian Jorge Martin. Wah, ini apa yang terjadi nih? Gue rasa ada kontak di antara mereka berdua sehingga mereka berdua mengalami sebuah kejadian yang tidak diinginkan. Alih-alih bisa finish di podium agar menjaga kestabilan poin dengan Asep, tahu-taunya malah crash cuy. Dan sekarang gap point kita dengan si Enea itu menjadi 15 poin saja, gokil. Semakin rapat semakin tipis. Ini akan menjadi kemenangan paling membahagiakan karena ya jujur ya memang sih agak sedih lihat rekan crash, tapi yang namanya persaingan pasti bakal ada titik bahagianya seperti saat ini. Kita akhirnya bisa ngepangkas gap point dengan ini yang menjadi 15 poin saja. What a race, penuh kejutan di MotoGP di Phillip Island. Tinggal satu kali race lagi di track ini, kira-kira apakah Asep bisa back-to-back win? Semoga saja. Oke, kita pun menjadi fastest lap of the race. Kemudian duo Pramac finishnya di urutan keberapa? Oh my goodness mate, Jorge Martin 20 dan Enea di urutan ke-22. Bisa-bisanya mereka berdua melakukan sebuah kesalahan dan menyeret mereka crash bersama-sama.
Kalau nggak salah mereka tuh crash di tikungan ke tiga ya, tepatnya sebelum Miller Corner, dan itu benar-benar parah sekali. Sekarang poin kita akhirnya semakin rapat dengan Enya menjadi 15 poin saja. Gue rasa gelar juara masih bisa kita perebutkan di musim ini, semoga saja. Langsung aja menuju ke sesi selebrasi untuk MotoGP Sprint Race Podium. These three riders went toe-to-toe in a truly outstanding race and deserve all the love of the fans. Morning from Matt Burt to all MotoGP fans listening in. We're live from the spectacular Phillip Island circuit for the Here we go guys, tiba lagi kita di sesi main race event untuk MotoGP Phillip Island, dan sekarang akankah Asep bisa meraih kemenangan lagi? Setelah tadi kita meraih kemenangan karena duo Prama Racing kurang bagus, kurang perform, dan akhirnya mereka juga ngambil kesalahan yang bikin kita cukup mengakak dengan kejadian tersebut. Bisa-bisanya loh Enea crash akibatnya yang golin si Martin. Jadi kayak Enea yang nabrak si Martin, tapi malah Enea yang crash, dan akhirnya nyeret si Jorge Martin crash juga karena Jorge Martin terpaksa keontasan dan nginjak rumput, dan akhirnya mereka malah terjatuh bersama-sama. Ini aku rasa face-nya kurang mirip, jadi gue rasa ini cukup aneh ngelihatnya, kayak kurang real aja. Malah detailnya si Asep ini yang semakin nyata mukanya. Oke, soft dan juga medium akan kita gunakan di main race event. Semoga saja Honda meraih kemenangan lagi dan lagi, semoga saja. Oke semua, dan inilah dia dry race MotoGP Phillip Island. Langsung saja kita mulai. Oke, full gas from Surasep dan overtaking dari Tony Arbolino. Bahkan sekarang ada kontak dengan Brad Binder. Menuju turn 1, Fabio Quartararo kita overtaking, dan malah kita dikasih sebuah peringatan dari MotoGP Stewart. Nah, ada-ada saja, kita nggak ngapa-ngapain kok malah dikasih sebuah peringatan ya, atau investigasi. Kemudian tikungan 2 kita overtaking Tony Arbolino. Exit corner, shot on loop, dan ya Asep mendapatkan satu peringatan dari MotoGP Stewart. Kemudian entry corner tikungan 3 menuju tikungan keempat. Perlahan masuk. Masih Marquez di sebelah dalam tikungan, kemudian exit kembali dari Miller Corner. Entry kembali, nampak jelas Martin melebar akibat kontak dengan Enea Bastian ini. Kemudian di exit corner menuju tikungan ke-7, tikungan ke-8, dan menuju Lucky High. Oh, Tony Arbolino datang mengovertaking, namun Asep mampu kembali mengatasi. Kita overtaking Marc Marquez di Lucky High. Menuju tikungan ke-10. Saat ini Jorge Martin menjadi pengisi tempat ketiga. Enea Bastian ini race leader, Marco Bezzecchi kedua. Bisa dibilang penampilan dari Bezzecchi di musim ini itu lebih bagus daripada Fabio Quartararo. What happened? Quartararo udah 2 musim di Ducati, malah dia nggak bisa perform sebagus Marco Bezzecchi yang baru tahun ini. Kemudian guys, main straight kita susul Jorge Martin dari sebelah kanan. Kita overtaking dan nice sekali akhirnya. Malah nge-shortcut dan terpaksa kita ngelebar. Sebuah kesalahan yang sangat menyedihkan sekali. Semoga tidak terulang kembali. Oke, stay in the line. 2 peringatan Asep dapatkan, dan ya, let's go. Kita fokus ke fighting menuju tikungan ketiga. Entry kembali. Marco Bezzecchi masih terus membayang-bayangi, membutuhkan laju dari Enea Bastian ini. Sekarang game semakin rapat, semakin sempit, maka peluang bagi Asep untuk bisa meraih kemenangan itu masih terbuka meskipun dalam kondisi kering seperti ini. Kalau ini gue rasa kondisi kering seperti ini kayak lebih ngebikin performa rider tuh lebih bagus lagi. Karena sekarang ini kita nggak bisa untuk mengovertaking ini dalam waktu yang sangat singkat. Melainkan kita harus berjuang dulu dari sekarang ini, dari lap pertama, kemudian lap kedua masih belum bisa untuk mengovertaking, yang berarti ya memang mereka sudah tampil perform terbaiknya, dan gue rasa bukan tidak mungkin kita juga bisa kalah di balapan kali ini. Tapi ya let's see aja, karena ada beberapa sektor yang kita bisa kenceng dan kita juga cukup ngelambat. Yang paling kerasa di sektor 1 sama sektor 2 yang si Asep ini bisa lebih benar-benar daripada performa riders lainnya. Jadi gue rasa kita bakal manfaatkan di sektor-sektor tersebut.
Lap ke-3 masuki dan sekarang menuju first corner. Hati-hati. Oh, nyaris saja kita merapatkan gap dengan Marco Bezzecchi, namun kita malah melebar dan sangat-sangat disayangkan. Tapi sekarang ini semangat juang kita belum padam, masih terus bisa membara. Karena sekarang di tikungan ketiga 0,3 gap kita dengan Marco Bezzecchi menuju Miller Corner. Kita hard braking from Surasep. Masuk perlahan, kita ambil apexnya dan gear 1 untuk exit, luar biasa bagus banget. Tikungan kelima 6 Siberia Corner. Ini masih menjadi race leader, sangat tidak tersentuh sama sekali hingga sekarang, bahkan Marco Bezzecchi yang terus membayang-bayangi. Oke, Lucky High kembali, entry corner. Jelang tikungan ke-10, sepertinya Marco Bezzecchi kita overtaking. Sesaat lagi, langsung aja kita mencoba line break dan masih belum bisa. Oke, tahan. Exit corner, gear 3. Kemudian last sector menuju last corner di lap ini, dan sekarang merasa di main straight kita bakal bisa mengovertaking atau menggeser Marco Bezzecchi. Itu posisi kedua. Let's see guys, langsung saja mencoba slip trim dari belakang dari Marco Bezzecchi, dan kini di penghujung dari tos kita overtaking, bahkan nyaris Enya juga kita overtaking, namun ternyata Enya masih mampu memblocking serangan kita. Datang lagi Marco Bezzecchi tapi tidak bisa masuk di posisi kedua. Dan saat ini kembali kita masih terus bersandingan dengan Enea Bastian ini, dan side by side terus terjadi. Exit corner menuju tikungan ke-3. Oh, nyaris saja kita crash karena di penghujung tikungan 3 kita cukup wobble sehingga nyaris nge-baking kita terjatuh. Untung saja kita masih bisa sanggup untuk menghindar dan bisa save cukup aman. Entry kembali tikungan ke-6. 2,5 lap lagi MotoGP Phillip Island akan segera usai, dan sekarang gap point dengan As Enea menjadi lebih lebar lagi karena sekarang Enea finish atau sedang berada di depan kita dengan sekarang jaraknya 20 poin. 3 race lagi seri Thailand, Malaysia sama di seri Valencia. Mungkinkah Asep bisa memangkas gap itu lagi? Oke guys, last sector. Lap ke-4 akan segera usai. Dan saat lagi lap ke-5 akan kita masuki. Entry corner kembali. Masih mencoba street trim, dan sekarang exit corner. Here we go. Lap ke-5 side by side terjadi hingga di first corner. Surasep take the lead setelah mengovertaking Bastian ini. Oke guys, sudah aman, udah clear. Dan serangan ini tidak datang lagi, yang berarti Asep bisa ngacir nih di sisa balapan MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island. Dan Surasep menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 28,6 sekian detik. Ini bagus banget, dan sekarang gap point dengan ini ya semakin tipis. Dengan sekarang menyisakan 10 poin saja. Bisa saja besok di GP Thailand 2 kali kemenangan antara balapan sprint juga balapan main race event. Terus ini sekali finish di posisi yang ketiga, itu bukan tidak mungkin kita harus menjadi pimpinan klasemen cuy. Wah, gokil sih ini. Makin gak sabar buat besok di balapan GP Thailand. Tapi jangan senang dulu karena masih panjang race GP Australia. Ada lap ke-6 juga lap ke-7 yang masih kita akan lalui, kita tempuh cuy. Oke, last corner, last sector, memasuki lap ke-5 gear, jelang lap ke-6, dan gap dengan Enea 0,5 untuk sementara waktu. Francesco Bagnaia diberi peringatan dari MotoGP Stewart. Dan Surasep masih memegang gelar fastest lap-nya hingga sekarang di 1,5 lap lagi. 10 poin gap dengan Enea. Sebuah hal yang sangat tidak kita sangka-sangka akan terjadi. Seperti di musim lalu, gap point kita dengan pimpinan melebar dengan jarak 60-an poin. Kemudian step by step
race demi race, round demi round, battle demi battle. Akhirnya sekarang gap point semakin rapat lagi. Persis kejadian di musim lalu dengan Jorge Martin yang di dalam kita serta yang menjadi tunggangan kita. Oke guys, lap ke-6. Satu lap lagi guys. Come on. Entry corner. Look, oh my goodness mate. Sok depan kita kok wobble parah sehingga kita terpaksa melebar dan nyaris saja kita mendapat pagar pembalas dan yes, masih aman. Atuh hati-hati. Oh, hati-hati. Oke, nas. Aman, oke. Oke, hati-hati guys, come on. Untung saja pembalap yang ada di belakang kita cukup jauh. Oh, ada overtake dari Marco Bezzecchi. Masih si Fabio Quartararo. Kacau sih ini. Tinggal satu lap lagi padahal. Kita nyaris meraih kemenangan, tapi malah ada kejadian yang tidak kita inginkan. Sok depan ambles parah sehingga kita malah wobble dan nyaris crash. Nah, tadi kalau kita paksain buat posisi nikung dalam kondisi seperti itu, kemungkinan besar kita bakal crash di bagian area pasir. Makanya tadi gue tegakin dan terpaksa kita sampai bablas ke area rumput, bahkan sampai mendekati area tribun penonton. Saking separah itu efeknya kita tadi wobble cuy, dan untung saja kita nggak sampai jatuh loh. Meskipun tadi waktu kita lagi sementara nurunin bukit jelang tikungan ke-10 itu agak sedikit terbang motornya dan cukup wobble lagi, tapi ya untung saja nggak crash juga. Bener-bener luar biasa banget. Oke, kita kayaknya menjadi spesialis safe crash nih di MotoGP karir kita. Tapi sayangnya kita malah gagal meraih kemenangan dan gagal meraih podium sehingga gap point atau sisi poin dengan ini semakin menjauh lagi dengan sekarang. Menyisakan jarak 27 poin, minus 27 poin dengan ini ya Bastianini antara si Asik dan juga si ini ya Bastianini. Ini gue rasa bakal cukup sulit lagi buat perjuangan kita di musim ini setelah kita ngelakuin kesalahan tadi. Gila sih emang tadi tuh kayak wobble-nya parah banget dan mau nggak mau emang harus kita tegakin motornya sehingga mau minimalisir adanya incident crash. Dan ya akhirnya MotoGP Phillip Island usai sudah dan Asep finish di urutan kedua. Ini ya benar-benar rezeki banget dia bisa meraih kemenangan. Kemudian Jorge Martin kedua, Marco Bezzecchi ketiga, Fabio Quartararo di posisi ke-9, Luca Marini di posisi ke-8 luar biasa. Joan Mir, Augusto Fernandez di posisi belakangan. Oke. Nah dia kesamanya karena kita hari ini ngebut akhirnya kita malah ditinggal jauh lagi sama si ini ya di klasemen dia. Pokoknya besok di next race di 3 race lagi semoga saja kita bisa melibas habis posisi pertama, baik itu dari balapan seperti juga balapan Mendes Simpan agar Honda kembali memiliki peluang untuk meraih kemenangan atau kejuaraan dunia di musim ini. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir. Untuk episode selanjutnya, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.